الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimallahu ta'ala. Kita ngaji Ihya dulu. Wa daman nafa bihi barakatuh ulum muslimina fid dharain amin ila an qala al-akhbar. Fadilah menuntut ilmu dan ulama dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydah." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, khairan nakirah. Kebaikan apa aja? Kebaikan pikirannya, kebaikan hatinya, kebaikan keluarganya, kebaikan lembaganya, apa aja khairan. Kalau Allah pengen buka kebaikan seluas-luasnya buat seorang, yufaqihu fiddin, Allah buat dia paham urusan agama. Fakuha fauqa fahima. Fakuha itu di atasnya fahima. Kalau faham itu paham hal-hal umum, hal-hal yang tidak mendetail. Tapi kalau fakuha itu yafham andaki kotil umur, paham sampai detail-detailnya urusan. Sehingga ulama fikih tidak disebut sebagai fuhama, fahim, tapi disebut sebagai faqih. Kenapa? Karena mereka paham detail-detailnya ilmu syariat sampai yang paling rumit. Itu fakuha. Yufaqihu fiddin artinya orang diberikan paham yang mendetail urusan agama. Bukan sekedar baca fadil amal, bukan sekedar ngaji syariat, tapi semuanya dikaji ya, syariat, ya thariqat, ya hakikat, ya urusan zahir, urusan batin, urusan hati, urusan pikiran, semuanya dia pahami. Itu tandanya Allah memberikan kepadanya kebaikan yang luar biasa hebat. Wa yulhimhu rusydah, dan Allah ilhamkan kepadanya rusydahu, jalan hidup yang lurus. Karena ada orang juga ngaji tapi hidupnya belok. Ya, diapalin nih, yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydah. Biasanya kan yufaqihu fiddin aja. Yulhimhu rusydah, Allah tunjuki dia, Allah selalu ilhamkan kepada jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar. Karena ada orang ilmunya untuk meraih keuntungan dunia, langkah-langkah hidupnya tidak dibimbing oleh ilmu. Kita pengen setelah kita paham, kita dibimbing dengan ilmu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa ma'lumun annahu la rutba fawqa an-nubuwati wa la syarafa fawqa syarafil wirasati litilka rutbah. Kita tahu tidak ada derajat lebih tinggi derajat nabi, dan tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan menjadi pewarisnya kenabian. Paham tuh? Jadi ulama warasatul anbiya, harus bangga ini kita. Kita tahu tidak ada derajat lebih tinggi dari para nabi, tidak ada kemuliaan lebih menjadi penerusnya para nabi. Dan ini bukan penerusnya nabi ya, tapi penerusnya para nabi. Maka kata Gus Baha tuh, ada orang tuh mirip sama Nabi Nuh, ada orang tuh mirip sama Nabi Sulaiman. Kiai yang kaya itu mewarisi Nabi Sulaiman. Ya, ada ulama tuh nggak punya pengikut. Nah itu kan sebagian nabi itu nggak ada yang nggak punya pengikut. Ya, ada yang udah lama tapi cuma 83. Ya, pondoknya nggak maju-maju. Itu berarti ngikutin Nabi Nuh. Kalau santrinya banyak itu berarti ngikutin Rasulullah SAW. Ada kiai nggak nikah, ngikutin Nabi Isa berarti. Karena dia bukan warasatul nabi tapi warasatul anbiya. Ada yang jagoan kayak Nabi Musa, nonjok orang sekali mati, nggak sengaja padahal nonjoknya nggak sekuat tenaga tuh mati. Ya, ada yang jago bicara, itu namanya Nabi Harun, ya, seorang jubirnya Nabi Musa. Ada yang kena gudik aja, nah itu santri ulama yang kena gudik itu mewarisi apa? Gudiknya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, wallahu taala alam, begitu.
Jadi benar semua ulama itu, nggak punya santri ya benar. Yang penting keulamaannya sahih ya. Nggak punya ulama ya jangan kita bilang dia nggak makbul, miskin jangan kita bilang nggak makbul, kaya jangan kita bilang cinta dunia, karena semuanya ada contohnya semua dari para ambia. Atau ulama dibunuh seumpama ya berarti ikut Nabi Zakaria ya. Yang dia apa yang digergaji dari kepalanya. Ya kamu mau yang mana kamu? Hah? Mau yang gudik apa? Ya tinggal pilih masing-masing, tinggal jatahnya masing-masing, kesungguhan. Dan apa yang diwarisi oleh para nabi, al ulama warathul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Innama warathul ilma. Apa yang diwarisi dari para nabi? Ilmunya tuh. Paham ini? Mereka nggak mewarisi uang, mereka mewarisi ilmu. Kata Nabi SAW, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian ilmunya para nabi, maka dia dapat bagian yang sempurna. Udahlah, orang tuh kalau alim, orang tuh kalau dapat ilmu kenabian itu banyak, nanti dia dapat jatah paling banyak. Banyak istrinya, ya banyak anaknya, ya banyak santrinya, ya banyak duitnya, banyak orang yang sayang sama dianya. Makanya sekali lagi, jangan palingkan kecintaan kita kepada ilmu agama ini. Lihat Imam Ghazali ini, kitab Ihya awalnya cerita tentang ilmu dulu, karena ini basic ini. Setelah iman ini basic ini. Ini akar. Entom. Jadi bukan yang dapat duit, bukan yang dapat jabatan, tapi yang dapat ilmu. Karena ilmu itu bisa dipakai di mana aja. Kamu jadi pejabat punya ilmu enak, kamu jadi orang tua punya ilmu enak, jadi guru enak. Kalau nggak punya ilmu di mananya bikin susah orang. Sehingga para ulama mengatakan la ghurbata lil fadili wala watana lil jahil. Orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang punya ilmu, orang yang mateng itu di mana aja dia nyaman. Nggak ada tempat asing buat dia. Wala watana lil jahil, tapi orang ini kalau nggak punya ilmu, orang bodoh, di mana aja nggak ada tempat yang nyaman buat dia. Di mana-mana dia terasingkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardh. Coba. Orang alim akan diistighfari oleh apa saja makhluk Allah di langit dan di bumi. Dalam hadis yang lain, innallaha malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khaira. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Dari Allah berarti nurunin rahmat, dari para malaikat mintain ampun bagi orang yang ngajarin manusia kebaikan. Paham gak? Nggak ada derajat lebih keren itu dari seorang pengajar, seorang pendakwah, orang yang sibuk dengan agama, beri manfaat kepada umat. Beneran, sehingga kata para ulama itu kalau raja-raja itu tahu kenikmatan ini, mereka akan tinggalkan kerajaannya. Nah kita yang ada di sini jangan pengen jadi raja, mending jadi raja. Jadi Gojek, keluar dari sini, iya nggak, jualan di counter. Ya kalau sampingan nggak apa-apa, kalau pindah profesi itu namanya apa? Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi wa khair. Dikasih makanan jelas-jelas dari langit itu Bani Israel itu. Dikasih apa? Manna wasalwa. Kasih madu dari langit, dikasih apa? Burung panggang itu dari langit. Kita minta bawang, kita minta kacang. Ngaco. Ini kita punya kacang, punya bawang itu karena Bani Israel yang minta. Dan begitu juga santri itu, kalau nggak memahami tentang pentingnya jadi santri, jadi alim, berubah profesi itu, merubah yang terbaik dengan sesuatu yang rendah. Bagaimana agar syukur? Saya bilang ya sungguh-sungguh lah. Kalau nggak sungguh-sungguh ngaji, mana rasanya kamu jadi orang alim? Wa ayu mansibin yazidu ala mansibi man. Mana derajat, mana kedudukan yang lebih hebat dari kedudukan orang yang malaikat langit dan bumi sibuk beristighfar untuknya. Bahwa masyghulun bi nafsi wa masyghulun bi istighfarilah, dia sibuk sama urusannya sendiri, ngajar, dakwah, beri manfaat sama orang. Malaikat disibukkan untuk istighfar buat dia. Coba. Mana yang lebih hebat dari orang ini? Dia ngurus urusan dirinya, dia ngurus santrinya, dia ngurus tabliknya, dia ngurus keluarganya, dia ngurus tetangga, masyarakat, masjidnya.
Udah urusan yang lainnya diurus sama malaikat. Ya, coba. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Gus Baha, saya itu orang yang jarang istighfar kata. Gus Baha ini unik orangnya ya. Saya ini orang yang jarang istighfar. Karena saya tahu saya ini banyak diistighfari sama makhluk yang lain. Dan itu kita harus pede kadang-kadang begitu. Walaupun kita juga istighfar lah ala kulli hal. Wabil asharihum kanu minal laili kanu minal laili apa itu ayatnya kanu minal laili kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur malamnya. Itu para sahabat ceritain. Wabil asharihum yastaghfirun, istighfar di waktu sahur. Perintah Allah juga kan. Apa? Nabi Nuh gimana perintahnya? Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana yusirru istighfar. Nabi SAW juga bersabda, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus istighfar, tetap itu ya. Itu Gus Baha itu memang Gus Baha itu kan memang Syadziliyah. Syadziliyah itu memang nyantai. Beragamanya nyantai. Itu kemarin rojaknya lebih tinggi. Rojaknya lebih tinggi. Oh, orang udah diistighfarin malaikat. Yang ngerjain yang lain aja. Allah itu Maha Pengampun kok. Ngapain terlalu takut? Gitu. Kalau terlalu takut sama Allah, nanti Allah tersinggung sama kita. Kata Allah, emangnya saya galak? Saya kan baik. Kata Gus Baha begitu. Kamu harus paham kenapa Gus Baha begitu. Karena beliau Syadzili. Kenapa kalau kita merengut terus, pikir umat terus, semangat terus, mujahadah terus, amalan terus. Kenapa? Nahnu Naqsyabandi, kita Naqsyabandi. Kita memang mujahadah itu syiar kita. Paham? Kamu mau jadi Naqsyabandi apa Syadzili? Nah, kadang-kadang saya mikir gitu. Kenapa saya Naqsyabandi? Harusnya Syadzili aja biar nyantai gitu. Tapi enggak. Basic dasar kesukaan saya itu mujahadah. Gitu. Saya nggak suka ngeliat orang santai. Nggak suka saya. Walaupun kadang-kadang enak juga ya santai sampai ke Allah. Gitu. Tapi saat nubari saya paling dalam, saya suka semangat, saya suka ngejos. Mungkin kalau kayak di Syadzili itu saya mungkin nggak cocok juga. Kalau ngelihat zohirnya kayak cocok. Tapi emang nyantai. Waqala sallallahu alaihi wasallam innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul muluka hatta yudrika madarikal muluk. Innal hikmata, sungguhnya hikmah, ilmu maksudnya. Sungguhnya ilmu akan menambahkan orang mulia kemuliaannya. Udahnya ganteng, pinter, anak kiai. Pinter ya makin keren tuh. Innal hikmata tazidu syarifa syarafa wa tarfa'ul mamluk. Dan mengangkat ilmu ini akan mengangkat para budak sampai dia mencapai kedudukannya para raja. Itu Sayyidina Bilal nanti ujungnya jadi gubernur di Kufah, di Syam ya. Pokoknya semua sahabat-sahabat itu, dan banyak kan sahabat dulunya budak itu nanti jadi khalifah semua itu di negara-negara lain. Waqat nabbaha, Nabi SAW telah mengingatkan, menyadarkan bihadza, dengan hadis ini, ala thamarati, atas kelebihan-kelebihan ilmu atau buah-buah ilmu fid dunya wa ma'lumun, dan telah kita ketahui bersama anal akhirata khairu wa abqa. Jadi maksudnya jangankan urusan akhirat, urusan dunianya orang alim itu dijamin sama Allah. Innal hikmata tazidu syarifa syarafa. Coba deh. Ya, kan katanya begitu tuh. Ya, katanya begitu. Sayyidina Luqman Hakim tuh hitam, orangnya keriting, rambutnya, bibirnya katanya agak tebal. Tapi hakim dia orang bijak. Ucapannya tuh enak, ilmunya dalam. Direkam nggak di dalam Quran? Direkam. Dan banyak lagi. Saya baca itu. Nah, itu kan ulama ada yang namanya A'mash, ada yang namanya A'raj, ada yang namanya A'war. Itu ada yang begitu-begitu tuh. Saya pernah baca satu postingan tuh, saya nggak terlalu mendalami sejarah-sejarah itu, tapi ulama-ulama itu A'mash kalau nggak salah, apa ya arti A'mash itu? A'raj, ulama yang pincang, itu banyak tuh ulama-ulama secara fisik itu nggak meyakinkan itu. Tapi karena mereka orang alim, sedunia itu nyari mereka, paham? Ya, maka sering ada kayak begitu gitu.
orang tuh ganteng suaranya. Apa? Ganteng suaranya. Kenapa ganteng suaranya? Orangnya nggak ganteng, suaranya yang ganteng. Paham? Imam A'mash itu. Makna kalimat itu A'mash. Du'afa basaru aini mas. Nah itu apa tuh A'mash? A'mash itu apa? Bukan juling ya. A'mash itu matanya, kan ada orang tuh kayak picek gitu. Kalau orang Jakarta bilang apa? Picek gitu. Petet ya, petet. Matanya tuh keluar air terus gitu. Terus matanya agak lemah gitu. Nggak buta tapi dia. Itu A'mash. Saya baca di postingan siapa itu banyak sekali itu ulama-ulama yang nggak meyakinkan itu. Tapi ya kita bersyukurlah kita dikasih ganteng seumpama, ya enggak? Vicky badan gede, tinggi, Ricky yang ganteng-ganteng tuh mesti pintar, karena saya merhatikan memang orang ganteng tuh jarang yang pintar. Saya perhatikan begitu. Entah mungkin di pikirannya, gue udah ganteng begini aja nggak pintar aja laku, apalagi. Kadang-kadang agak bodoh pikiran begitu tuh. Saya punya temen tuh ganteng-ganteng tuh jarang yang pintar. Yang kaya-kaya tuh jarang yang pintar tuh saya perhatikan. Karena apa? Dia ngerasa udah, saya begini aja udah laku. Saya begini aja udah enak. Lupa gitu bahwa ada kebahagiaan hakiki, ada nilai hakiki itu pada ilmu. Saya alhamdulillah dari dulu tuh. Ya saya kan nggak jelek-jelek amat juga. Laku saya ini dari dulu. Ya. Saya bukan orang susah juga gitu. Tapi saya mikir gitu, saya pengen jadi orang lengkap gitu. Kan enak gitu. Ya hafiz, ya alim, bagus suaranya, ceramahnya enak. Kan ada orang enak suaranya pas ceramah nggak enak. Saya tuh enggak tuh, saya pengen dari dulu Bang Pak Haji. Kalau baca Quran enak, ceramah enak, ilmunya dalam, bijak orangnya. Nah, kita mesti begitu gitu. Terus meningkatkan kualitas diri, ya enggak? Ya karena fisik nggak bisa dirubah, tapi otak nih bisa di gitu. Ya, kamu yang udah begini ya begini aja dah. Ya enggak, yang gemoy aja. Tapi kan kualitas diri berupa ilmu tuh bisa di-upgrade terus, jangan enggak gitu. Dan jangan merasa cukup, Pak Imtum. Jangan merasa cukup, beneran nih. Saya perhatikan tuh banyak sekali teman saya yang pintar, yang kaya tuh nggak pintar itu. Maaf, yang apa? Teman saya yang ganteng, yang kaya tuh rata-rata nggak pintar itu. Atau ada orang tuh suaranya bagus aja udah, nggak alim. Terus orangnya, saya punya teman tuh dulu suaranya bagus banget, orang cewek pada suka, ujungnya pacaran, ujungnya jadi ngaco. Maksudnya kan sayang gitu. Coba kalau dia suaranya bagus, dia warok juga, dia soleh juga gitu loh. Kenapa sih nggak mau jadi orang lengkap gitu? Kan enak kalau orang lengkap itu enak. Iya. Walaupun saya dulu sering di itu-ituin ya sama beliau itu ya. Untung mah nggak bisa ini ya, elah nggak bisa kecil-kecil menyuruh orang aja, bener nggak? Kita yang bisa yang besar-besar gitu, ya nggak? Oh nggak bisa nyuci mobil, gitu kan? Saya kan nggak bisa begitu-gitu, beres-beres nyuruh orang aja, bayar aja, bener nggak? Ya juga saya pikir dulu, lu ngapain lu begitu lu pikirin Bal? Iya, karena saya dari dulu nggak pernah ribet hidup tuh, ada aja orang nolong saya tuh, ya nggak bisa bikin apa selokan apa saluran, itu suruh Wilman. Ya, Pak Haji juga mau bantu. Itu Pak Haji, uang kos juga bisa semuanya. Tapi kalau otak, nah itulah gimana caranya menang sama lawan kan? Lawan ditusuk kurang ya, kayak enggak? Dinaikin kelebihannya. Begitu cara orang mau menang itu. Ya. Padahal apa yang kita punya ini jauh lebih hebat dari dia punya. Maka jangan gampang mau diremehin orang. Saya betul-betul kayak dicocok hidung, Bang. Ala kulli hal kita dapat banyak hal dari dia. Dan kita naik lagi. Nah, coba itu, dunianya aja udah mulia. Nal hikmata tazidu syarifa syarafa wa tarfa'ul muluka hatta yudrika madarikal muluk wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Hadza wallahu a'lam. Nanti di